Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanita Khadijah, NIM B10212211066. Kelas manajemen B reguler A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai video hasil dari kerja saya yang mengenai pengantar akuntansi perusahaan dagang metode perbentual. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai jurnal umum yang telah saya kerjakan perusahaan dagang metode perbentual. Ini kurang lebih seperti cara sebelumnya, di video sebelumnya mengenai perusahaan dagang periodik. Di sini jumlahnya terdapat sebesar Rp314.600 di debit dan kredit. Berbeda dengan sebelumnya yang dimana di periodik terdapat total jumlahnya sebesar 267.550. Ini terdapat beberapa perbedaan di beberapa transaksi keuangan. Contohnya pada transaksi ke-13 pada tanggal 20 Desember di dalam periodik tidak terdapat beban pokok penjualan serta persediaan barang dagang. Di perbentual terdapat beban pokok penjualan sebesar 13.200 di debit dan persediaan barang dagang sebesar 13.200 di kredit. Maka hasilnya dapat Rp314.600. Kemudian untuk yang buku besar metode perbentual kurang lebih sama, namun ada beberapa nominal yang berbeda, mengikuti bagaimana neraca saldonya yang telah mengikuti daftar saldo sesuai metode perbentual sebagaimana yang telah diberikan, seperti kas sebesar 27.787, piutang dagang sebesar 43.550, persediaan barang dagang sebesar 156.238, asuransi bayar buka sebesar 5.625, perlengkapan toko sebesar 4.600, kemudian ada peralatan toko sebesar 156.500, kemudian ada akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 18.900, peralatan kantor sebesar 60.600, kemudian ada akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar Rp20.000, utang dagang sebesar 23.200 di kredit, kemudian ada utang bank sebesar 40.000 di saldo, sebesar di kredit 40.000, kemudian ada modal saham sebesar Rp50 di kredit, saldo laba sebesar 135.100 di kredit, kemudian ada dividen sebesar 45.000 di debit, kemudian ada penjualan sebesar 1.154.150 di kredit, kemudian ada retur potongan penjualan sebesar 33.600 di debit, diskon penjualan sebesar 20.200 di debit, beban pokok penjualan sebesar 577.050 di debit, kemudian ada beban gaji penjualan sebesar 119.200 di debit, dan beban sewa 3.300, kemudian masuk lagi beban kirim penjualan sebesar 10.100 debit, beban listrik air telepon toko 13.200 debit, beban iklan 29.600 debit, beban penjualan lain-lain sebesar 4.200, beban gaji administrasi sebesar 55.400 di debit, beban depresi beban listrik air telepon kantor sebesar 6.600 di debit, kemudian ada beban administrasi lain-lainnya sebesar 2.600 di debit. Seperti sebelumnya juga, neraca saldo sebelum ini merupakan hasil yang telah kita masukkan di buku besar dan jurnal umum, kita cantumkan ke dalam uraiannya, masukin semua. Di sini terdapat totalnya sebesar Rp1.441.350 di debit dan kredit. Kemudian selanjutnya kita ke jurnal penyesuaian. Terdapat perbedaan di metode periodik yang dimana metode periodik terdapat pada tanggal transaksi pertama terdapat retur potongan pembelian, persediaan barang, retur dan potongan pembelian, diskon pembelian serta beban kirim pembelian. Perbedaannya di sini terdapat hanya cuma beban pokok penjualan dan persediaan barang dagang di metode perbentual sebesar Rp12.000 di debit dan kredit. Untuk yang transaksi kedua di jurnal penyesuaian untuk metode perbentual kurang lebih sama. Beban asuransi dan asuransi bayar muka sebesar Rp1.867 di debit dan kredit.
Kemudian untuk transaksi ketiga pada tanggal 31 Desember, pemperlengkapan toko dan perlengkapan toko juga sama seperti yang sebelumnya, metode periodik sebesar Rp3.100. Kemudian untuk yang keempat, beban depresiasi peralatan toko dan akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar Rp14.900 di debit dan kredit. Kemudian ada yang transaksi kelima, beban depresiasi peralatan kantor sebesar Rp15.000 dan akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar Rp15 di kredit. Kemudian masuk seperti sebelumnya, beban gaji penjualan administrasi sebesar Rp120, Rp1.200 dengan Rp800 di beban gaji administrasi di debit. Kita tambahkan Rp1.200 dan Rp800, dapat hasilnya utang gaji sebesar Rp2.000. Kemudian untuk nomor 7, beban listrik, air, telepon toko sebesar Rp136.500 dan Rp455. Kita tambahkan, dapat hasilnya beban yang masih harus dibayar di kredit sebesar Rp1.820. Kemudian untuk yang nomor 8, 31 Desember, utang bunga, beban bunga dan utang bunga kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Terdapat Rp1.500 dan Rp1.500 di kredit. Kemudian setelah itu kita tambahkan semua jumlah penyesuaiannya debit dan kredit. Di debit sebesar Rp56.187 dan di kredit sebesar Rp56.187. Seperti sama sebelumnya, buku besar setelah update. Ini merupakan penyesuaian yang telah kita kerjakan, disesuaikan dengan jumlah penyesuaian yang telah kita kerjakan sebelumnya. Seperti tanggal 31 Desember masuk ke asuransi dibayar muka, sebesar totalnya di saldo di debit sebesar Rp3.758. Kemudian ada utang gaji di kredit sebesar Rp2.000, beban gaji yang masih harus dibayar sebesar Rp1.820, utang bunga sebesar Rp1.500 di kredit, beban depresiasi peralatan kantor sebesar Rp14.900 di debit, perlengkapan toko sebesar Rp3.100 di debit, beban depresiasi peralatan kantor sebesar Rp15.000 di debit. Kemudian ada beban perlengkapan toko sebesar Rp3.100 di debit, kemudian beban asuransi sebesar Rp1.867 di debit, dan kemudian ada beban bunga Rp1.500 di debit. Kemudian kita beralih selanjutnya tentang neraca saldo setelah penyesuaian perusahaan dagang metode perpentual. Kurang lebih seperti yang sebelum penyesuaian, namun di setelah penyesuaian ini telah diupdate berdasarkan buku besar setelah penyesuaian. Kita masukkan semua yang hasil akhir dari buku besar tersebut. Kemudian kita tambahkan debit dan kreditnya sebesar Rp1.480.570, kemudian di kreditnya juga Rp1.480.570. Kemudian kita beralih ke kertas kerja. Sama seperti sebelumnya, kertas kerja perusahaan dagang metode perpentual, kita masukkan semua data-data yang telah kita kerjakan sebelumnya dari daftar saldo sebelum penyesuaian, daftar saldo setelah penyesuaian. Dan kemudian ada daftar laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Kita masukkan di laporan laba rugi ini beban-bebannya, dan laporan posisi keuangan masukkan semuanya. Kemudian ada di sini jumlah laporan laba rugi sebesar Rp946.000, Rp245 di debit, dan kemudian di kreditnya sebesar Rp1.154.150. Kita kurangi Rp1.154.150, kita kurangi sebesar Rp946.245, dapat hasilnya sebesar Rp207.905. Dapat hasilnya kita tambahkan untuk memastikan dapat hasilnya sebesar Rp1.154.150. Dan di sini ada laporan posisi keuangan di debit sebesar Rp534.333. Kemudian di sini ada kredit, kita tambahkan juga sebesar Rp3.226.420. Untuk mengetahui laba bersihnya, kita kurangi Rp534.333 dengan Rp3.266.420. Kita kurangi, dapat sebesar Rp207.913. Untuk memastikan kita bisa tambah total kredit di laporan posisi keuangan dengan hasil laba bersihnya, maka dapatlah sebesar Rp534.333. Kemudian ada di laporan keuangan kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Kita masukkan untuk laporan laba rugi, untuk masukin pendapatan, dikurangi retur dan potongan penjualan serta diskon penjualan, dapat hasil total dikuranginya. Kemudian kita
kita kurangi dengan penjualan, dapat hasilnya sebesar 1.140.750 rupiah. Kemudian penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan sebesar 570.050 rupiah. Kita kurangi dengan hasil tadi lah penjualan bersihnya, dapat hasil 563.700 rupiah. Untuk beban, masukin beban penjualan dan beban administrasi, dapatkan total beban penjualannya, kemudian dapatkan total beban administrasi, kita tambahkan semua, dapat hasilnya. Kemudian kita laba bersih usaha, kita kurangi yang sebelumnya laba bruto, laba kotor dengan total beban usaha. Apakah dapat hasilnya laba bersih usaha sebesar 248.305 rupiah. Kemudian kita beralih ke laporan perubahan ekuitas. Di sini ada terdapat saldo awal, saldo sebelum jurnal umum ditambah laba bersih kertas kerja dikurangi dividen kertas kerja. Sama hasilnya, modal saham Rp50, saldo laba 135.100 dengan 207.905 dikurangi dividen sebesar Rp45.000, dapat hasilnya sebesar Rp298.005. Kemudian ada sebelahnya total ekuitas Rp185.100 dengan Rp7.905 dikurangi dividen sebesar Rp45.000, dapat hasilnya sebesar Rp348.005. Yang terakhir, laporan posisi keuangan, terdapat aset dan liabilitas. Aset terbagi dari aset lancar dan aset tetap. Kita tambahkan semua aset lancar, dapat hasilnya total aset lancar kita sebesar Rp272.853. Kemudian ada aset tetap, total aset tetap kita tambahkan sebesar Rp143.700. Kita tambahkan total aset lancar dan total aset tetap, maka dapat total aset sebesar Rp416.533. Kemudian selanjutnya kita beralih ke liabilitas lancar, kita tambahkan semua, dapat total liabilitas lancar sebesar Rp68.520. Kemudian dapat total liabilitas, kita dapatkan total ekuitas dari modal saham dan saldo laba. Saldo laba ini dapatkan dari laba bersih ditambah saldo laba dikurang dividen, maka dapat hasilnya sebesar Rp29.298.013. Kita tambahkan untuk mendapatkan total ekuitas sebesar Rp348.013.000. Kemudian kita tambahkan total liabilitas dan ekuitas sebesar Rp68.520 dengan total ekuitas Rp348.013, maka dapat hasilnya sebesar Rp416.533. Mungkin sekian dari video yang telah saya kerjakan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.